hadir dalam diskusi kita. Nah, sebelum Hari ini, aku Elisa Dewi dari komunitas Sahabat Sungai GCB Gerakan Ciliwung Bersih berkesempatan hadir dalam sebuah diskusi dan performance art bertajuk Sungai yang Bermasalah, Sapu-Sapu yang Disalahkan. Acara ini diselenggarakan oleh mahasiswa yang sedang menempuh disertasi S3 dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Jujur, aku sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Karena yang hadir bukan orang biasa, ada para dokter, profesor, hingga mahasiswa doktoral yang selama ini banyak meneliti persoalan lingkungan, budaya, dan sungai. Mungkin aku satu-satunya perwakilan generasi Gen Z yang hadir membawa suara dari lapangan langsung dari Ciliwung. Awalnya aku sempat gugup, tapi rasa itu berubah menjadi semangat ketika aku diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait permasalahan di Sungai Ciliwung, khususnya tentang ikan sapu-sapu yang belakangan ini ramai diperbincangkan. Di depan para akademis, dokter, bahkan profesor, aku mencoba menyampaikan apa yang selama ini aku lihat dan rasakan langsung di lapangan, bahwa persoalan sungai tidak sesederhana menyalahkan satu jenis ikan saja, tetapi ada persoalan ekosistem, kebiasaan manusia, dan pengolahan lingkungan yang harus dilihat secara menyeluruh. Ya, awal kan biasanya berani maju. Perkenalkan semua, nama saya Dewi, aku dari Sahabat Sungai. Aku juga salah satunya founder dari sekolah. Aku juga diriin sekolah yaitu RBCC di Bantaran Ciliwung di dekat Kejate. Apa itu RBCC? Rumah Belajar Ciliwung Ceria. Oh, Rumah Belajar Ciliwung Ceria. Iya. Nah, situ pendapat saya, kan dari tadi kita kan ngebahas soal ikan sapu-sapu ya. Jadi sepanjang aku ikut kayak join dari komunitas Ciliwung ini, aku tuh pernah ketemu kalau bisa yang sering populer sekarang tuh Arif, kalau ada yang tahu dia kita pernah konten bareng bersama Pak Arif, dan di situ aku nyadar bahwa sebenarnya tuh masalahnya tuh bukan dari ikan sapu-sapu, tapi masalahnya tuh berasal dari kitanya, kan perilaku kita, dimana kan ikan sapu-sapu itu kan bisa hidup di situ karena kan salah satunya dia kan bisa beradaptasi dengan sungai, situasi sungai yang sekarang gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ikan lain mungkin nggak terbiasa, tapi ikan sapu-sapu memiliki struktur paru-paru yang berbeda dari ikan lain, dan aku pernah juga dikasih tahu bahwa kalau ikan sapu-sapu itu bisa tinggal di tanah, juga bisa tinggal di air. Nah, dari situ dia tahu kenapa sih ikan sapu-sapu kok masih banyak banget sampai invasif, karena mereka sebentar. Jadi menurut kamu, iya, ikan sapu-sapu itu ada justru karena dia hebat sehingga dia bisa survive? Iya. Bukan dia yang bunuhin yang lain ya? Enggak. Itu menurut aku ya, karena memang dari ikan lain itu memang udah nggak terbiasa soal itu kan. Terus Nggak terbiasanya ini gawat nih, sampai mati ya? iya. Mungkin karena nggak bisa salah makan, asalkan kayak udah tahu nih kadang Salah penggaulan aja bisa mati ya? Iya. Bukan salah sungai. iya benar. Karena saya selama ini mendampingi anak saya ini untuk keliling karena kecintaannya dengan lingkungan, terutama sungai. Nah, ya, kami diajak waktu itu untuk Sahabat Sungai, sehingga kami mencoba untuk menelusuri mulai dari Ciliwung. Dari pertama kali adalah di GCB, Gerakan Ciliwung Bersih, bersama Ni Susanti ya, kalau Bapak Ibu mengenal beliau. Dan kami diajak untuk aktif di situ. Nah, salah satu concern kita senada dengan Pak Jenderal tadi, Pak Muhammad Hasan menyampaikan bahwa sungai itu sekarang jadi belakang kita, bukan jadi depan. Nah, oleh karena itu biar supaya orang paham mengenai ini, kita mulai dengan misalnya di GCB akan diadakan seperti edu wisata bersama Pak Kusdi itu.
juga lagi merancang bersama. Jadi kita mulai edukasi dari anak-anak SMP, SMA, SD, dan sekaligus mengalami wisata di sungai supaya orang-orang juga paham mengenai sungai. Itu pertama, supaya merubah behavior masyarakat di sini dari arah situ. Ya, kemudian yang kedua mengenai RBCC itu yang tadi didirikan anak kami, itu adalah salah satu embrio sebenarnya juga untuk memberi sedikit edukasi kepada masyarakat, terutama anak-anak yang ada dan tinggal di bantaran sungai. Itu aja, supaya mereka juga lebih paham dan mengenai lingkungan. Ya, mungkin itu dari kami. Ya, artinya kami praktisi, orang di lapangan, ya, bukan dari akademisi. Itu yang kami lihat bersama. Kesempatan itu aku juga gunakan untuk memperkenalkan program yang sedang aku jalankan di Ciliwung, yaitu Rumah Belajar Ciliwung Ceria atau RBCC. Sebuah ruang belajar dan peluang tumbuh untuk anak-anak agar lebih dekat dengan lingkungan dan peduli terhadap sungai sejak dini. Senang rasanya ketika apa yang aku sampaikan didengarkan dengan serius, diapresiasi, bahkan mendapat respon positif dari para akademisi yang hadir. Ramo Tunggadeu sudah. Dan jangan ada yang melanggar. Dan di akhir acara, secara personal aku pun meminta saran dan pendapat kepada mereka tentang program yang sedang aku bangun di Ciliwung. Aku merasa bangga karena bisa berdiri dan berbicara di depan para akademis dan profesor. Bahkan namaku beberapa kali disebut oleh para pembicara dalam forum tersebut. Semoga pengalaman ini menjadi pijakan langkah kakiku untuk terus bergerak, terus belajar, dan terus mengedukasi masyarakat luas tentang Ciliwung dan segala permasalahannya. Karena menjaga sungai bukan hanya tugas satu orang, tetapi tanggung jawab kita bersama. Jadi hari ini kita habis berkumpul-kumpul bersama senior-senior lingkungan, banyak banget dari dari komunitas Ciliwung ini, dari berbagai tempat. Itu ada banyak senior-senior di sini untuk sharing bareng dan kita membahas soal ikan sapu-sapu. Lalu di sini kita tuh sedang berada di Universitas Indonesia. Di sini kita berada di auditoriumnya dan kita kayak ngobrol-ngobrol bersama senior-senior. Tadi sebenarnya agak grogi dikit karena kan pada senior semua, tapi aku tuh ngebahas tentang bagaimana ikan sapu-sapu tuh kok bisa sih jadi invasif daripada ikan-ikan lain. Itu kan memang dikarenakan dari mereka tuh bertahan hidupnya, mereka tuh berbeda dari ikan-ikan lainnya. Jadi kayak aku intinya mau bahas soal ikan sapu-sapu dan aku juga mau membahas tentang Rumah Belajar Ciliwung Ceria.